Saya tadi sepintas ngeliat pada ngitung, itu recehan semua. Payah nih, makanya rezekinya recehan tuh. Siapa yang pengen banget pergi haji? Siapa yang bawa emas? Sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya? Entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin. Siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya. Mau? Kalau mau maju sini. Taruh di situ emasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Sebuah akun Instagram mengupload video, potongan video Yusuf Mansur, dan itu cukup viral ya teman-teman. Komentarnya itu sampai ribuan teman-teman, dengan viewers sampai ratusan ribu teman-teman. Di situ dia beri caption bahwa jika ada orang yang kemudian berceramah seperti itu, tolong jangan diikutin. Captionnya seperti sebuah caption himbauan atau peringatan teman-teman. Dan di video lain kita juga akan menyimak bagaimana Ustadz Tabrani mendeskripsikan orang-orang yang mungkin hari ini masih mengundang Yusuf Mansur teman-teman. Baik, kita simak video yang menurut saya cukup nyeleneh, video Yusuf Mansur yang ya lagi-lagi tentang sedekah teman-teman. Saya tadi sepintas ngeliat pada ngitung, itu recehan semua. Payah nih, makanya rezekinya recehan tuh. Ngasihnya sama Allah recehan. Jangan recehan, kasih emas. Biar Allah ngasih tokonya buat kita. Ada yang bawa emas di sini? Mana? Mana coba ibu-ibu yang bawa emas mana? Siapa yang belum pergi haji? Siapa yang pengen banget pergi haji? Siapa yang bawa emas? Sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya? Entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin. Siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya. Mau? Kalau mau maju sini. Taruh di situ emasnya. Ayo. Lisa'iha radiyah. Ya itu teman-teman. Jadi pertanyaannya itu bukan siapa yang mau naik haji gitu. Mari kita berdoa bersama gitu. Siapa yang mau naik haji sedangkan dia bawa emas gitu. Perbedaan orang yang pengen naik haji ya tentu kalau dia tanya di sebuah forum yang mana di situ dia berceramah, yang tentunya di situ sudah pasti 100% umat Islam ya teman-teman. Dan dia bertanya siapa yang mau naik haji, tentu orang-orang semua ingin naik haji. Tapi pertanyaannya itu dikerucutkan gitu. Siapa yang mau naik haji sedangkan dia bawa emas? Yang menjadi pertanyaan, apakah Yusuf Mansur ini benar-benar tulus menanyakan orang ingin naik haji, atau sebenarnya naik haji ini, pertanyaan naik haji ini hanya sebagai modus untuk menanyakan orang-orang yang bawa emas itu siapa aja gitu loh. Terus katanya di situ ditukar sama doa. Hebat betul orang ini memang. Maka video-video ini kami tampilkan sebagai peringatan, sebagai himbauan bahwa kalau bisa orang ini ya, apalagi sekarang dia calon DPR, calon anggota DPR RI dari Dapil Jakarta Timur melalui fraksi Partai Gerindra, teman-teman. Tentu bagi saya ini sesuatu hal yang makin kesini makin kesana gitu loh. Bagaimana tidak ketika dia masih masih banyak masalah, masih banyak diliputi masalah, lalu kemudian dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR, tentu orang-orang tentu akan beropini liar, teman-teman. Apakah untuk menyelamatkan diri sendiri? Apakah kemudian untuk lari dari kasus-kasus yang selama ini kemudian mengikuti dia seperti bayangannya sendiri? Tentu teman-teman ingat, masih ada kasus Pak Zaini Mustafa yang berjalan di mana? Di persidangan. Sekarang sudah masuk ke tahap banding. Yusuf Mansur mengajukan banding, pihak BMT mengajukan banding, teman-teman. Di mana sebelumnya mereka diputuskan bersalah gitu, diputuskan wan prestasi, di mana mereka wajib membayar 1.260.000.000 sekian, teman-teman. Tanggung renteng terserahkan, ada 4 yang digugat di situ, ada Yusuf Mansur, Adiansah, PT Adi Partner Perkasa, dan BMT. Di mana menurut saya semuanya ini adalah orang-orang yang perlu diwaspadai, teman-teman. Ada sebuah video yang mana itu adalah wawancara Jia TV dan Zaini Mustafa. Insya Allah juga akan kami tampilkan videonya. Di situ dikatakan, Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa sebelumnya pihak BMT ini menolak bahwa
Pak Zaini Mustafa ini adalah salah satu investor. Intinya seperti itu, garis besar seperti menolak bahwa Zaini Mustafa sudah menyetorkan duitnya di sana dalam bentuk investasi. Lalu kemudian Pak Zaini Mustafa membuktikan di persidangan, setelah terbukti bahwa memang Pak Zaini Mustafa sudah berinvestasi di situ, BMT kemudian berkilah lagi, mengajukan bukti baru lagi bahwa Zaini Mustafa ini sudah menarik duitnya gitu. Yang mana menurut Pak Zaini Mustafa bahwa tanda tangan itu adalah palsu, karena bukan tanda tangan basah. Dari dua hal ini saja sudah patut dicurigai bahwa memang ini mereka mencoba untuk tidak bertanggung jawab. Yang mana pertama mereka tidak mengakui bahwa Pak Zaini Mustafa sebagai investor. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa Pak Zaini Mustafa sudah menarik duitnya. Artinya kan ini sudah ada kebohongan di sana gitu. Sudah ada upaya-upaya untuk curang, teman-teman. Kembali lagi bahwa video-video lama Yusuf Mansur banyak menceritakan tentang sedekah. Kalau memang itu betul, kenapa setelah muncul banyak kritikan, kenapa setelah muncul banyak protes, hari ini boleh teman-teman lihat, Yusuf Mansur berbicara sedekah sudah sangat minim sekali. Saya tidak tahu kalau di offline ya, maksudnya yang tidak off the record, yang tidak direkam ya. Tapi yang jelas, video-video Yusuf Mansur yang bercerita tentang sedekah sudah tidak semasif dulu, sudah tidak sebanyak dulu. Kalau teman-teman mau searching di Google, entah itu di Google, YouTube, Facebook, Instagram, kebanyakan dari cerita-cerita sedekah Yusuf Mansur yang ya banyak dari situ cerita-cerita yang janggal, itu dari sekitar tahun 2019 ke bawah, teman-teman. Makin ke sana, makin ke bawah, maksudnya makin ke tahun 2011-12 itu makin berhamburan video Yusuf Mansur tentang sedekah. Setelah kemudian muncul video-video protes, salah satunya saya tentunya video-video kritikan terhadap materi sedekah yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Hari ini Yusuf Mansur sudah hampir tidak kelihatan muncul lalu kemudian berceramah tentang sedekah. Di mana Yusuf Mansur hari ini? Apakah memang rumus sedekah yang disampaikan Yusuf Mansur bermasalah? Bagi saya ini kemungkinan besar iya. Karena hari ini dia sudah tidak berani lagi gitu menceritakan cerita-cerita bombastis dia, menceritakan cerita-cerita fantastis dia. Di mana Yusuf Mansur hari ini? Kalau memang dia betul, di mana dia hari ini? Apakah karena kami pernah menantang Yusuf Mansur untuk menolakkan rekening? Ya kan Yusuf Mansur sering tuh menantang umat, menantang jamaah yang dia ceramai, menantang jamaah yang ketika dia tampil sebagai penceramah, menantang untuk menolakkan rekening, sedekah ekstrim lah, jangan takut karena Allah bersama kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak meragukan keajaiban Allah, kami tidak meragukan yang namanya fadilah dari sedekah, manfaat dari sedekah, tidak. Tapi di sini kami mengkritik cara Yusuf Mansur gitu. Salah satunya ya kami menantang, kalau memang Yusuf Mansur yakin dengan kata-katanya, silakan sedekahkan semua hartanya gitu. Apakah karena itu lantas kemudian Yusuf Mansur hari ini tidak berani muncul lagi untuk kemudian memotivasi orang untuk sedekah ekstrim, sedekah sampai nol rekening gitu, sampai rekeningnya nol gitu. Ketika dia banyak masalah, ketika dia banyak dituntut, bahkan itu dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa, yang mana ini bukan sedekah, teman-teman. Ini adalah sebuah kewajiban dari Yusuf Mansur. Ya anggap saja utang gitu. Mengapa Yusuf Mansur kemudian tidak menggunakan itu, tidak menggunakan rumus sedekah yang selama ini dia gembar-gemborkan gitu? Mengapa sulit sekali gitu untuk bertanggung jawab? Kita belum berbicara tentang Paytren. Kita belum berbicara tentang karyawan Paytren yang belum dibayar gajinya. Kita belum berbicara tentang security dari Paytren yang sampai hari ini belum diberikan gajinya senilai 70 juta, teman-teman. Kita belum berbicara itu semua. Kita belum berbicara mengenai hak Pak Soeharto senilai 9 juta yang sampai hari ini tidak ada kabar lagi dari Yusuf Mansur. Pak Soeharto sampai menangis-menangis. Kita belum berbicara tentang para investor dari patungan tabung tanah, dari Umroh Merdeka. Kita belum berbicara tentang para investor dari Hotel City, Kondote Moyavidi, dan yang lain-lain, teman-teman. Di mana tanggung jawab seorang Yusuf Mansur yang kemudian hari ini lucunya bagi saya, dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR gitu. Dan anehnya lagi, kok Pak Haritanu mau gitu loh. Apakah dia tidak tahu kabar-kabar tentang Yusuf Mansur atau hanya sekedar ingin meraup suara? Ini sangat mengerikan bagi saya. Sangat mengerikan. Sekali lagi hak setiap orang di negeri ini untuk kemudian menentukan pilihannya, terutama dari kawan-kawan dari Jakarta Timur. Tapi mbok ya ada pertimbangan, harus ada pertimbangan, teman-teman. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama untuk kesekian kalinya gitu.
Karena sudah pasti dari sekian orang-orang yang beropini di media sosial yang saya baca, mayoritas mengatakan bahwa orang ini ingin menghindar dari masalah, orang ini ingin lari dari masalah gitu. Jelas. Kenapa nggak selesaikan dulu masalahnya gitu lah. Ada banyak orang-orang tokoh-tokoh seperti Pak Yusuf, saya lupa namanya, tapi ini juga seorang wartawan. Itu tuh Hari Yusuf kalau tidak salah, Pak Hari Yusuf itu mengatakan kenapa Yusuf Mansur tidak membuat posko kalau memang berniat benar-benar ingin mengembalikan hak dari para korban ini. Buatlah sebuah posko, kumpulkan para korban, kembalikan hak-hak mereka gitu. Seperti Anda dulu bagaimana mengumpulkan mereka lalu kemudian mengajak mereka untuk berbisnis, membangun sebuah hotel city, apa segala macam, pay train. Lalu kenapa sekarang Anda seolah-olah tidak mau melepas tangan gitu lah. Katanya rugi. Rugi dari mananya? Orang-orang ini nggak pernah Anda kabarin gitu loh. Kita lanjut sedikit, 1 menit, lanjutan video tadi. 4. Habis? 3. 9. 8. Ya, masih proses jalan dia. Pokoknya begitu 1 kita doa. Amin. Ya enggak? 7. Itu loh warnanya kan bagus tuh, merah, hijau. Nanti jangan mau kalah Pak. Jangan mau kalah. Begitu nanti selesai 1, bapak-bapak maju ke depan. Bawa itu duitnya, bawa itu handphonenya, sedekain aja. Insya Allah nggak punya handphone lagi. Yang disedekain, tapi nanti diganti Allah Subhanahu Wa Taala. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya silakan maju. Ya, sangat percaya diri sekali kan. Bagaimana dia sampai menghitung loh. Dia sampai menghitung agar orang-orang maju menyerahkan hartanya gitu. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah, ini Yusuf Mansur kan kalau teman-teman lihat dari tahun berapa gitu sudah kemudian menggalang sedekah di mana-mana di setiap ceramah dia. Hampir di setiap ceramah dia. Lalu Yusuf Mansur ini mempunyai lembaga kemanusiaan bernama PPPA dan juga pesantren Darul Quran. Ini saya tidak menuduh ya, tapi ini ibaratnya sebuah asumsi. Kalau benar-benar sedekah ini dialokasikan sebagaimana mestinya ke tempat yang benar, ke tempat yang seharusnya, kan orang-orang selalu berpikir bahwa sedekah itu tentu bukan untuk kepentingan pribadi. Tentu itu sudah yakin orang bersedekah itu bukan untuk kepentingan pribadi. Di sini Pak Soeharto sendiri mengatakan itu sebagai masyarakat biasa yang bahkan ilmu agamanya mohon maaf mungkin ya samalah dengan saya, menengah ke bawah gitu loh, tidak begitu paham. Tapi untuk bab sedekah, orang-orang kebanyakan berpikiran seperti ini bahwa ketika saya bersedekah ini untuk orang yang tidak mampu, tentu bukan untuk Yusuf Mansur. Pak Soeharto mengatakan itu, saya bersedekah 4 juta itu hanya melalui Yusuf Mansur. Saya tahunya Yusuf Mansur yang menyalurkan. Oke, kita balik lagi. Yusuf Mansur ini di setiap ceramahnya itu hampir semua ceramahnya itu menarik sedekah. Lalu Yusuf Mansur mempunyai 2 lembaga PPPA dan juga Darul Quran Daku. Di Darul Quran, orang-orang itu bersekolah di sana atau nyantren di sana itu bayar teman-teman. Bayar, dan bagi saya bayarnya itu tidak murah teman-teman. Sangat mahal. Mungkin Yusuf Mansur akan bercerita bahwa ada yang gratis, tapi kan 1-2 yang dapat beasiswa terus digratiskan, tapi sisanya ini bayar mahal teman-teman. Kalau teman-teman ingat ada orang yang diwawancara oleh Pak Darso yang anaknya itu ditahan, ini sekelas SD ya, setingkat SD ya sekolahnya, ditahan ijazahnya karena belum membayar tunggakannya sampai 30 juta gitu. Artinya kan memang bayarannya mahal di sana teman-teman. Yang kedua, PPPA Darul Quran, PPPA itu adalah sebuah ya paling nggak seperti lembaga kemanusiaan lah yang menyalurkan bantuan segala macam ke lokasi-lokasi bencana alam di Indonesia dan juga kegiatan yang lain. PPPA Yusuf Mansur ini tidak besar teman-teman, tidak besar. Kenapa saya menggambarkan Darul Quran yang dibayar, yang orang sekolah kalau mau nyantren sana bayar, dan PPPA yang tidak besar teman-teman. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu kalau Yusuf Mansur ini punya lembaga kemanusiaan bernama PPPA. Kenapa saya katakan itu? Dibanding dengan Yusuf Mansur menggalakkan sedekah, menarik sedekah yang begitu masif dan banyak, kalau kita lihat dari nominal itu tentu itu sudah menyentuh angka rupiah yang sangat banyak. Ini muncul tanda tanya besar, kemana aliran dana ini, kemana gitu.
Maka ini kewajiban bagi pemerintah untuk mengaudit itu semua, teman-teman. Dana sedekah memang tidak bisa kita minta, tapi kalau diaudit saya rasa bisa lah. Untuk kemudian menelusuri aliran-aliran sedekah ini, apakah masuk ke kantong pribadi Yusuf Mansur, atau disalurkan sebagaimana mestinya. Kalau disalurkan sebagaimana mestinya, yang menjadi pertanyaan, di Darul Quran, orang masuk ke sana bayar, di PPPA, itu tidak sebesar apa yang harusnya PPPA itu besar berdasarkan tarikan sedekah yang digalakan oleh Yusuf Mansur di setiap ceramahnya. Bayangkan orang maju setor emas segala macam, motor, mobil, kemana semua. Kalau ini masuk ke kantong pribadi dari Yusuf Mansur, tentu ini sebuah kesalahan besar gitu. Sebuah kesalahan besar gitu. Ada urusan apa kita harus bersedekah kepada Yusuf Mansur? Emang Yusuf Mansur siapa gitu? Itu teman-teman. Itu teman-teman. Maka untuk ke depan himbauan dari kami, sambil kami berusaha ini, semoga kemudian putusan hakim kembali dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa. Untuk ke depan orang-orang seperti ini jangan lagi diundang lah. Apalagi sampai kemudian dia mau berbicara tentang sedekah lalu kemudian menarik sedekah. Karena tidak jelas aliran kemana gitu. Kalau mau sedekah sebaiknya ya sedekah ke keluarga gitu, tetangga, orang-orang yang membutuhkan, yang memang tangan kita langsung memberikan kepada mereka gitu. Jadi jelas aksesnya gitu. Atau ke badan-badan seperti badan amal zakat apa segala macam gitu, yang resmi, yang jelas disalurkannya kemana gitu. Jangan seperti orang-orang ini lalu kemudian dia pergi berceramah mengumpulkan sedekah cincin emas segala macam. Benda-benda ini kan harus disalurkan gitu, dijual, dirupiahkan lalu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, diganti berupa makanan, beras segala macam. Bukan kemudian menjadi harta kekayaan pribadi gitu loh. Kan orang-orang tahunya bersedekah itu bukan untuk Yusuf Mansur, tapi untuk orang yang membutuhkan, hanya memang melalui Yusuf Mansur gitu. Begitu teman-teman. Oke? Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini ke depan dalam kita memilih calon wakil kita di parlemen nanti, ini kan kayak dari Perindo ini ada yang maju nih Yusuf Mansur, Aldi Taher dan segala macam. Jangan main-main teman-teman, ini harus dipikirkan matang-matang karena kehidupan 5 tahun ke depan ini ditentukan oleh mereka-mereka ini. Orang-orang yang akan bersuara nanti di parlemen, yang akan melahirkan undang-undang yang mengatur kehidupan kita. Jangan pernah berpikir, hilangkan pikiran bahwa siapapun yang jadi anggota DPR, toh saya juga cari kerja sendiri. Bukan seperti itu cara berpikirnya teman-teman. Karena orang-orang yang duduk di sana, yang notabene kita juga yang pilih, nanti adalah orang-orang yang akan menentukan apa-apa yang bisa dan boleh atau tidak bisa kita lakukan di negeri ini teman-teman. Barang-barang apa yang akan naik harga ini segala macam, mereka yang membuat kebijakan itu teman-teman. Jadi jangan lagi apatis, hilangkan sifat apatis itu. Mari kita berpikir kritis untuk kemudian menentukan pilihan kita kepada orang-orang di yang akan duduk di parlemen nanti teman-teman. Seperti contohnya Yusuf Mansur. Saya tidak menghimbau kalian untuk tidak memilih dia, tapi menghimbau kalian untuk berpikir cerdas. Bagaimana mungkin kita akan memilih orang yang masih punya banyak sandungan masalah pribadi? Bagaimana mungkin kita akan berpikir bahwa orang-orang ini akan benar-benar menjalankan visi misinya, sementara masalah-masalah pribadinya saja banyak yang dia tidak tepati, janji-janji pribadinya saja yang sebelumnya banyak yang dia tidak tepati. Naif ketika kita berpikir bahwa besok ketika dia duduk di parlemen, mudah-mudahan dia tidak duduk di parlemen, dia akan menjalankan semua visi misinya, akan menyuarakan suara rakyat. Sangat naif sekali, dan itu tidak, bagi saya sangat absurd sekali teman-teman. Oke? Cukup sekian dari saya, Khalid Al Walid. See you on the next videos.